Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari partikel nien atau nende. Nah, untuk partikel ini itu gunanya untuk apa ya? Untuk kata kerja. Nah, untuk kata kerja rumusnya itu pakainya nende. Atau untuk yang semacam kayak get atau bentuk lampau kayak gitu. Nah, itu pakainya nende. Terus yang untuk kata sifat itu dibagi dua. Kalau yang berakhiran dengan konsonan maka tambahnya ende. Kalau yang berakhiran dengan vokal maka akan ditambah nyen de. Itu. Nah, karena di rumus di sini ada kata kerja maupun kata sifat, maka kita bisa masukkan itu kata benda juga. Kita bisa masukkan di sini. Yaitu ketika kata benda maupun kalau nggak salah konsonan ataupun vokal, itu kita bisa tambahkan inde. Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk kata kerja kita tambahkan nende. Kata sifat ataupun kata kerja yang adanya bentuk masa depan atau bentuk lampau kayak gitu, itu juga sama, tambahnya nende. Nah, untuk kata sifat tanpa bentuk masa depan atau lampau, kita langsung aja tambah ende. Dan untuk yang vokal ditambahnya niende. Yang kata benda itu langsung inde. Contohnya apa? Contohnya kayak mokta, jadi mau kende, karena berakhiran dengan vokal jadi mau kende. Terus gada itu kan pergi, jadi ga terus langsung jadi ganende. Maaf, mau nende, karena kan kata kerja semua. Tapi kalau untuk kata sifat semacam kayak cakta kecil, kalau nggak salah ya cakta kecil, jadinya cak. Karena berakhiran dengan konsonan, maka kita tambahkan ende, jadi cakende. Kalau yang berakhiran dengan vokal kayak keda besar, tambahnya nyende, jadi kende gitu. Nah, untuk kata benda kayak gimana? Kalau kata benda tambahkan aja semacam kayak neil, jadi ditambahkan neirinde gitu. Nah, neirinde, nah kayak gitu. Oke, ketika kita tahu bahwa rumusnya untuk kata kerja ditambahkan nende maupun konsonan ataupun vokal, dan ketika kata kerja atau kata sifat ditambahkan bentuk masa depan atau lampau, kita langsung udah jelas kita tambahkan nende juga. Tapi untuk kata sifat, konsonan ditambah ende, vokal ditambahkan ninde. Kalau kata benda ditambahkan inde. Nah, ketika kita udah tahu rumusnya, maka kita mulai ke fungsinya. Jadi fungsinya itu ada dua. Yang satu sangban deco. Itu bisa dibilang artinya berlawanan atau kontras. Kayak gitu. Kalau nggak salah sangbannya itu berlawanan, deconya itu kontras, sama aja sih. Nah, solmyong itu artinya penjelasan, doib itu pengenalan. Jadi ada dua. Bisa ada dua fungsi. Bisa digunakan untuk sesuatu yang berlawanan gitu, berbanding kebalik gitu. Dan kedua itu suatu penjelasan atau pengenalan kayak gitu. Kita mulai di sini. Jo siktangen sikapsen joryom hande masih biolo opta. Jo siktang restoran itu. Sikap sik itu makanan, kap itu artinya harga, kapsen. Sik kapsen joryom hande itu sama aja kayak sada, murah gitu. Sade joryom hande. Masih rasanya biolo tidak terlalu, opta tidak ada. Oke.
Nah, ketika kita gabungkan masih opta itu kan artinya tidak enak. Kalau kita tambahkan biolo jadi masih biolo opta, tidak terlalu enak. Kayak gitu maksudnya. Jangan diartikan enak tidak terlalu tidak ada, jangan. Jadi masih biolo opta, tidak terlalu enak. Kayak gitu. Terus kita mulai ke artinya. Ketika niende itu suatu kontras atau berbanding kebalik. Ini kan kita lihat di sini. Joryom itu kan murah, tapi berbanding kebalik. Meskipun murah, rasanya itu gak enak, gak terlalu enak. Jadi kontras gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka niende itu diartikan tetapi. Kayak gitu. Nah, jadi josik tangan emsik gapsen joryom hande masih biolo opta. Restoran itu harga makanannya murah tetapi rasanya tidak terlalu enak. Maksudnya kayak gitu. Terus kita mulai ke kalimat kedua, hengsajang. Jang itu tempat, hengsa itu festival atau acara, tempat acara atau tempat festival. Ke docak hende sudah tiba. Jadi sudah tiba ke tempat festival atau acara. Saram dari mani wa isota. Saram dari orang-orang, mani banyak, wa isota yang datang, maksudnya gitu. Banyak orang yang datang ke acara, ke tempat festival tersebut, maksudnya kayak gitu. Nah, di sini itu kan tiba dosak hada. Kalau kita tahu kalau ini kan saram dari mani wa isota, ini kan sesuatu yang tidak kontras atau berbanding kebalik. Kalau kontras berbanding kebalik kayak gimana? Kalau ini kan udah tiba, tetapi nggak ada banyak orang gitu. Terus atau apa tempatnya nggak enak gitu. Nah, itu kan kontras gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tetapi di sini dia itu menjelaskan bahwa di Hengsajang, di tempat festival tersebut banyak orang yang datang. Jadi masuk ke fungsi kedua, yaitu penjelasan Solmyong dan Doib, pengantar atau pengenalan. Jadi ada penjelasan bahwa ada banyak orang di sana kayak gitu. Ketika itu terjadi, nende itu diartikan apa? Nende itu bisa diartikan dan, bisa diartikan koma aja, atau nggak usah diartikan kayak gitu. Saya tiba ke festival Hengsajang에 도착했는데, saya sudah tiba ke tempat festival. Sa람 dari mani wa isota, dan banyak orang yang datang di sana kayak gitu. Dan banyak orang yang datang ke sana kayak gitu. Oke, kita ulang. Hengsajang에 도착했는데 사람 dari mani wa isota. Saya sudah datang ke acara festival dan banyak orang yang datang di sana, ke sana kayak gitu. Oke. Kalau kita udah tahu, kita mulai ke bagian di sini. Kita lebih perdalami materi nende. Sebenarnya nende itu ada banyak fungsi. Tapi lebih umumnya 2. Tapi aku masukkan satu lagi. Dan itu masuk ke salah satu yang kedua fungsi yang di sini. Itu yang nende yang tengah. Kalau nende yang terakhir kayak yang ada di pojok kayak heju nende, nanti ada nendenya yang di ujung. Itu fungsinya itu ada banyak juga. Ya, makanya saya nanti bahasnya yang nende atau inde yang di tengah dulu. Jadi untuk nende tadi, fungsi yang pertama itu kontras atau berbanding terbalik dari kalimat depan dan belakang kayak gitu. Kalimat depannya positif, kalimat belakangnya negatif.
atau kalimat depannya negatif, kalimat depannya positif. Kayak semacam orang itu jelek tetapi baik hati gitu. Kayak gitu kan. Itu kan jeleknya itu negatif gitu, aura negatif. Tapi kan dia punya hal yang positif, kontras, yaitu dia itu baik hati. Nah, itu pakainya nende. Itu diartikan tetapi. Tetapi. Nah, fungsi kedua yang tadi, penjelasan atau suatu pengenalan. Pengenalan. Nah, itu biasanya semacam kayak mau mengenalkan suatu tempat. Kita misalkan kita kesini dan ada banyak orang, atau kita kesini dan tempatnya indah kayak gitu. Nah, pakainya nanti juga bisa. Makanya bisa diartikan dan, nggak usah diartikan juga nggak apa-apa, kayak komanya kita kayak gitu. Jadi untuk penjelasan atau pengenalan itu bisa diartikan dan. Terus yang ketiga, dia juga bisa menjadi suatu sebab dan alasan. Itu nende. Nah, untuk dalam bahasa Indonesia kita masih bisa diartikan karena. Tapi nantinya terlalu banyak karena itu. Sebenarnya ada banyak tata bahasa karena, dari yang kecil sampai saya lihat ada 20-an gitu, lebih malahan. Makanya kalau untuk karena kita ubah aja. Jadi untuk nende itu juga untuk sebab alasan itu bisa diartikan jadi, atau bahasa Inggrisnya so. Itu pernah kan di internet juga. Jadi yang tiga itu bisa digunakan untuk sebab atau alasan. Makanya nendenya nanti diartikan jadi kayak gitu. Nah, oke. Kita mulai di sini. Bigau nende usani isem nikah. Oke. Kita artikan mana? Turun hujan. Bigau nende. Bigau nende turun hujan. Bukan datang hujan, turun hujan. Nah, usani isem nikah. Usan itu kan payung. Isem nikah itu ada. Nikah apakah ada payung? Nah, di situ kan nggak ada suatu kontras gitu. Nggak ada yang berbanding kebalik gitu, nggak ada positif ataupun negatif, lurus aja gitu. Nah, makanya kita artikan apa? Kita artikan dan. Turun hujan dan apakah kamu ada payung? Atau apakah kamu memiliki payung? Oke. Nah, kenapa saya dengan PD-nya ditambahkan kamu? Apa ya? Untung nande terus di sebelah kanannya itu bentuk tanya. Itu biasanya itu udah jelasin kamu atau mereka gitu, bukan saya atau kami gitu. Jadi kalau untuk bentuk pertanyaan itu biasanya kamu atau mereka gitu. Jadi turun hujan dan apakah kamu memiliki payung kayak gitu. Atau ditambahkan jigem juga nggak apa? Jigem bigau nende usan isem nikah. Sekarang turun hujan dan apakah kamu memiliki payung? Atau dan apakah kamu memiliki payung? Terus yang kalimat selanjutnya, 제가 책을 읽는데 좀 조용히 해주세요. Oke. 제가 cek itu buku. 읽는데 itu artinya membaca. Karena ini predikat taruhnya di sini. Saya membaca buku. 좀 조용히 해주세요. Oke. Nah, ketika dia itu suatu perintah, apa ya? Ketika dia itu suatu perintah, sering aku artikan itu jadi. Ya gitu. Kalau itu suatu perintah atau ajakan, aku sering artikan jadi. Karena kan suatu sebab dan alasan gitu. Saya itu sebabnya alasannya itu saya kan sedang membaca buku. Jadi tolong gitu. Jadi tolong diam. Kayak gitu.
Jadi nyuruh orang diam karena alasannya apa? Karena saya sedang membaca buku. Makanya untuk perintah atau ajakan lebih sering saya artikan itu jadi. Saya membaca buku, jadi tolong. Jom, itu biar agak halus perintahnya. Jadi nggak usah diartikan agak atau sedikit. Jadi lebih perhalus perintah aja doang, nggak usah diartikan. Jom joyongi 해주세요. Joyongi itu artinya diam atau tenang. Juseyo itu tolong. Jadi tolong diam atau tolong tenanglah kayak gitu. 제가 책을 읽는데 좀 조용히 해주세요. Terus yang kalimat selanjutnya. 그 사람은 얼굴이 예쁜데 왜 싫어합니까? 그 사람, orang itu. 얼굴이 wajah. Nah, untuk ini karena ada partikel iga terus ada kata sifat, biasanya saya tambahkan nya atau yang. Wajahnya ya pendek, cantik. We sirohamnika. Oke. Orang itu wajahnya cantik, tetapi kenapa membencinya? Tetapi kenapa kamu membencinya? Itu kan suatu kontras gitu. Wajah dia cantik, tetapi kenapa kamu membencinya? Orang itu wajahnya cantik, tapi kenapa kamu membencinya? Nah, 그 사람은 얼굴이 예쁜데 왜 싫어합니까? Kayak gitu. Orang itu wajahnya cantik, tapi kenapa kamu membencinya? Terus yang selanjutnya, 오늘이 토요일인데 사무실에 갔습니까? 오늘 hari ini 토요일인데, 토요일 itu hari Sabtu. 사무실에 갔습니까? Nah, 사무실 ruang kantor atau apa namanya? Ruang kantor ya kayaknya. Ruang kantor salah. Pergi ke ruang kantor atau pergi ke kantor aja. Lebih umum, biar lebih umum. Meskipun samusil itu artinya ruang kantor. 사무실에 갔습니까? Pergi. Oke. Hari ini Sabtu, pergi ke kantor. Oke. Kalau di sini mau diartikan apa? Tetapi hari ini hari Sabtu, tetapi pergi ke kantor. Kurang enak kan? Nah, kalau di sini kita artikan apa? Kita artikan hari ini hari Sabtu dan apakah? Oke. Apakah kamu pergi ke kantor? Kayak gitu. Hari ini hari Sabtu dan apakah kamu pergi ke kantor? Kalau kita ditambahkan tetapi hari ini hari Sabtu, tetapi apakah kamu pergi ke kantor? Nah, itu juga masih masuk kayak gitu. Kalau kita tambahkan tetapi juga itu juga masuk. Kenapa? Karena itu kan agak kontras gitu. Dia kan hari Sabtu kan biasanya libur. Nah, itu kan berangkat. Jadi masih bisa masuk. Nah, tapi lebih seringnya saya artikan itu dan. Kenapa? Jadi untuk apa ya? Nyende ketika itu bentuk sebelah kanannya itu pertanyaan, lebih sering saya artikan dan. Kecuali apa? Kecuali yang di sini semacam kayak W itu. Kan kalau W itu kan suatu pertanyaan, kenapa dia ngelakuin itu? Kayak gitu. Nah, biasanya itu kontras itu. Makanya kalau untuk ada pertanyaan yang W gitu, yang nendenya di sebelah kanannya W, maka saya artikan tetapi gitu. Atau bisa diartikan jadi juga bisa aslinya sebenarnya. Orang itu wajahnya cantik, jadi kenapa kamu membencinya gitu? Padahal alasannya enggak, tapi aja nantilah. Jadi kayak gitu. Bisa diartikan tapi, bisa juga aslinya bisa diartikan jadi juga. Tapi lebih enaknya itu tapi, lebih ke kontras gitu, W. Terus yang di sini kalau nggak ada W itu bentuk pertanyaan biasa.
semacam gasimnika, terus yang di sini usani semnika, lebih enaknya kita artikan dan untuk ninde. Oke, kita ulang. Oneri toyoirinde samusire gasimnika. Hari ini hari Sabtu dan apakah kamu pergi ke kantor, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, Jonen, saya, Indonesia saraminde, saya adalah orang Indonesia. Jal putak hamnida, dengan baik mohon bantuannya, atau jal putak hamnida, mohon bantuannya. Oke, Indonesia saram dan jal putak hamnida itu kan bukan plus minus itu, atau minus plus itu, bukan kontras atau berbanding kebalik. Makanya kita artikan apa? Kita artikan dan aja, kayak gitu. Atau kita bisa tambahkan jadi, kayak gitu. Saya adalah orang Indonesia, jadi mohon bantuannya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Terus yang di sini, Ibunen Kim Taeyeon Songsenimi Sinde. Ibun itu bentuk halus dari gesaram, isaram, maaf. Jadi orang ini, Kim Taeyeon Songsenim, adalah guru Kim Taeyeon. Yang ini adalah guru atau Pak Kim Taeyeon. Kalau salah tulisannya kayak gini. Neil Buto. Mulai besok 여러분들한테 한국어를 가르치실 거예요. Oke. Kita artikan dari belakang dulu. Mulai besok akan mengajarkan 가르치실 거예요. Kan bahasa Korea, 한국어, bahasa Korea kepada, hante itu kepada kalian, 여러분들. Jadi gitu. Orang ini adalah Pak Kim Taeyeon, mulai besok akan mengajarkan bahasa Korea kepada kalian. Nah, di situ kan nggak ada kontras gitu atau berbanding kebalik. Maka kita artikan apa? Kita artikan dan. Oke, orang ini adalah Pak Kim Taeyeon dan mulai besok akan mengajarkan bahasa Korea kepada kalian, kayak gitu. 이분은 김태현 선생님이신데 내일부터 여러분들한테 한국어를 가르치실 거예요. Orang ini adalah Pak Kim Taeyeon dan mulai besok akan mengajarkan bahasa Korea kepada kalian, kayak gitu. Terus di sini lanjut. 사람 dari 많은데 내일 갑시다. Oke. 사람 dari orang-orang. Man, banyak orang-orang, atau lebih enak 여기서 사람들이 많은데, di sini banyak orang, atau 여기서 지금 사람이 많은데 내일 갑시다. Di sini sekarang banyak orang. Jadi, maaf. Langsung aja jadi. Oke. 많은데 내일 besok 갑시다. Ayo kita pergi. Atau lebih enaknya ayo kita pergi besok. Gitu. Karena kalau 갑시다 itu udah jelas itu kita gitu. Ayo kita pergi besok. Atau ayo kita pergi besok aja. Nah, oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau untuk perintah ataupun suatu ajakan itu udah jelas. Jadi, gitu. Di sini sekarang banyak orang. Jadi, ayo kita pergi besok aja. 여기서 지금 사람들이 많은데 내일 갑시다. Kayak gitu. Terus selanjut. Nah, ke 여자. Perempuan itu atau cewek itu, perempuan itu 키가 큰데, tinggi, 너무, sangat, bisa diartikan terlalu, itu sangatnya itu berlebihan gitu. Malah soyo itu bisa diartikan dari kata marda, itu artinya kering. Kalau itu suatu sungai itu kering, tapi kalau untuk
tubuh atau untuk suatu benda hidup semacam hewan ataupun manusia itu artinya kurus. Yaitu perempuan itu tinggi, kurus. Itu kan berbanding kembali gitu. Dia tinggi tapi kurus. Nah, makanya nende itu artinya tapi. Perempuan itu tinggi tapi kurus. Oke. Terus lanjut. Di sini Jo, butaki nende 좀 들어주시겠습니까? kayak gitu. Jo, saya butaki nende, butak, permintaan atau permintaan. Inende itu kan ita, itu ada. Saya ada permintaan, itu. Jom nantinya nanti aja jom. Itu jangan nanti dulu diartikannya. 들어주시겠습니까? Dero itu dari kata detak, artinya dengarkan. Dengar gitu, mendengar atau dengar. Nah, ojusigessemnika itu bentuk halus dari bentuk perintah. Jadi juseo, jusigessemnika gitu sama. Cuman kalau jusigessemnika itu formal banget dan halus. Itu tolong. Jadi saya ada permintaan, tolong dengarkan. Nah, jomnya itu gak usah diartikan. Kenapa? Jusigessemnika kan bentuk perintah gitu. Makanya gak usah diartikan. Itu lebih memperhalus. Jadi kayak gini, saya ada permintaan, tolong dengar. Nah, ingat tadi perintah itu nendenya itu udah jelas diartikan jadi. Saya ada permintaan, jadi tolong dengarkan atau dengar. Kayak gitu. Terus di sini lagi IGB. Rumah ini sage itu murah atau dengan murah. Dari kata sada itu murah, g-nya itu dengan. Panende itu bisa diartikan menjual atau dijual. Jadi rumah ini dijual dengan murah. Yogiso sara. Di sini sara dari kata sada dan ra-nya itu bentuk perintah dari banmal, bahasa kasar. Jadi belilah. Belilah di sini. Rumah ini dijual dengan murah, belilah di sini. Nah, belilah itu kan perintah. Artinya apa? Nendenya di sini itu diartikan jadi. Rumah ini dijual dengan murah, jadi belilah di sini. Oke. Terus lanjut di sini. Gombural 열심히 했는데 atau jega atau 저는 lebih enak 저는 aja. 저는 공부를 열심히 했는데 시험을 잘 못 봤어요. Saya sudah belajar dengan bersungguh-sungguh. Gomburel heta sudah belajar. 열심히 itu bersungguh-sungguh. Sudah belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, Sihom typo. Sihom itu ujian. Jal itu dengan baik. Mot basaya. Tidak bisa. Oke. Tidak bisanya di sini. Mot basaya. Basaya itu artinya dari kata boda. Jadi si homel boda itu artinya mengikuti ujian. Jadi tidak bisa mengikuti atau mengerjakan. Maaf. Bisa diartikan mengikuti ujian atau mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Kayak gitu. Jadi di situ kan saya sudah belajar dengan bersungguh-sungguh. Tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Nah, dia kan udah belajar bersungguh-sungguh. Itu kan positif, tapi hasilnya itu kan negatif gitu, tidak sesuai dengan harapan atau kontras gitu. Makanya diartikan tetapi atau tapi. Nah, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi apa ya? Bisa disimpulkan untuk tetapi yaitu udah kontras gitu. Terus kalau bentuk pertanyaan kalau W itu kan biasanya itu menanyakan suatu kenapa dia ngelakuin kayak gitu.
Nah, itu juga bisa diartikan tetapi. Juga untuk W juga itu bisa digunakan untuk sebab atau alasan. Jadi bisa diartikan juga jadi, itu W. Nah, untuk bentuk pertanyaan biasa itu bisa diartikan dan atau koma di fungsi yang kedua. Kayak gitu. Terus yang lagi tadi, untuk suatu perintah atau ajakan itu juga sebab alasan. Jadi diartikan jadi juga. Terus apa lagi? Oke, nggak ada lagi. Jadi kayak gitu. Jadi untuk tiga fungsi, kontras, penjelasan atau pengenalan, sebab dan alasan, itu cara ngerjainnya kayak gini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.